Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Bos yang belagu hampir membunuhku, membuat dirinya ditangkap dan dipecat. Aku alergi terhadap hand sanitizer, tisu beralkohol, umumnya apapun yang memiliki produk berbasis alkohol. Aku bahkan membawa sabun sendiri karena aku dapat bereaksi terhadap beberapa merek sabun. Aku bahkan tidak bisa meminum bir tanpa bibirku bengkak. Bos lamaku yang adalah sepupu, jadi ketika COVID melanda, aku tidak masalah sampai sepupuku dipromosikan dan dipindahkan ke kantor baru. Masuklah bos baru kita. Kami mendapat email massal tentang prosedur keamanan COVID baru kami. Dan salah satu prosedur baru adalah kami semua harus menggunakan hand sanitizer dan tisu antiseptik. Aku mengirim email ke HR yang memberitahu mereka tentang alergi dengan dokumen medis. Mereka mengirim kembali email, mengatakan bahwa aku tidak perlu menggunakan hand sanitizer dan tisu antiseptik, dan mereka memasukkannya ke dalam fileku. Namun, ketika mengirim email yang tepat ke bos baruku, dia menjawab dengan mengatakan bahwa semua karyawan harus mengikuti prosedur keselamatan COVID yang baru, tidak terkecuali. Ketika aku menjawab bahwa aku menggunakan produk-produk itu, aku akan membutuhkan asisten medis. Dia kemudian mengirimi aku email lain yang mengatakan bahwa jika ada karyawan yang tidak mengikuti prosedur keselamatan COVID yang baru dengan benar, mereka akan dipecat. Aku mengirim salinan email ke perwakilan Serikat Pekerja dan Departemen SDM kami, yang mereka jawab bahwa mereka akan berbicara dengannya dan agak menyuruh aku untuk mengabaikannya, kecuali dia mencoba untuk benar-benar memecat aku. Jadi aku pergi bekerja, dan bos baru benar-benar menunggu aku di mejaku dengan sebotol hand sanitizer di tangannya, meminta aku untuk mengulurkan tangan. Aku memang menjawab dengan mengatakan, tidak, terima kasih. Aku lebih suka tidak pergi ke rumah sakit hari ini. Dia marah, dan benar-benar meraih tanganku dan menyemprotkan hand sanitizer di tanganku, lalu meratakannya. Dia mengatakan, itu tidak terlalu buruk bukan? Aku mencoba pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alkohol, tetapi dia memblokir aku. Ya, aku mendapatkan reaksi yang buruk. Terima kasih Tuhan, aku memiliki EpiPen di mejaku. Bos terus mengatakan aku pikir dia berbohong, dan terus mengatakan sampai aku dimasukkan ke dalam ambulans dan tidak bisa mendengarnya. Seorang anggota Departemen SDM dan Departemen Hukum datang mengunjungi aku di rumah sakit, mungkin memastikan aku tidak menuntut, dan memberitahu aku bahwa dia dipecat. Wanita dari Departemen SDM juga mengatakan bahwa mereka memanggil polisi atas namaku, dan aku harus segera mendapatkan kunjungan dari mereka. Aku tidak bisa berbicara tentang ini, karena ini adalah penyelidikan yang sedang berlangsung. Aku di Australia, jadi tidak ada biaya medis. Aku tidak senang dengan obat EpiPen, karena harganya yang mahal. Juga polisi tidak akan memberitahu aku apapun yang membuat diriku semakin frustasi. Mereka memang memberitahuku bahwa bos itu telah diperintahkan untuk menjauh dariku. Jadi dia harus keluar dari penjara jika dia diperintahkan untuk menjauhkan. Aku masih di rumah sakit, berharap keluar hari ini, atau paling lambat besok. Cerita kedua. Apakah aku seorang yang brengsek karena ingin menjalani hidupku? Aku telah membantu ibuku mengasuh anak-anak saudariku sejak aku berusia 10 tahun. Dari yang tertua hingga yang termuda. Mereka berusia 17, 14, 12, dan 10 tahun. Sayangnya, usia 17, 14, dan 10 tahun adalah penderita diabetes dan terus-menerus memberontak dalam hal apa yang harus mereka makan dan kapan mereka harus memakannya. Aku mengerti. Tentu saja karena itu tidak adil bagi mereka. Aku tumbuh dengan keluarga yang sangat disfungsional, yang telah menyebabkan aku menjadi people pleaser, yang sekarang baru aku sadari. Aku hampir berusia 30 tahun, dan aku merasa seolah-olah aku belum belajar dengan benar bagaimana rasanya menjadi dewasa meskipun menjadi orang yang merawat anak kecil di usia 10 tahun. Terima kasih kepada saudari yang bersangkutan, yang tidak pernah menghargai kesalahannya yang membuatnya dipenjara 4 kali. Sekitar usia 15 tahun, aku mulai mendapatkan ruam stres di lengan, dan dokter menyarankan agar aku melepaskan diri dari masalah ini. Jadi aku melakukannya, dan pindah dengan nenek. Itu 1 minggu lagi dari saudariku keluar dari penjara. Apakah aku pikir itu akan baik-baik saja? Ditambah saudari yang lain ada di sana untuk membantu. Hari itu, ibuku menatap mataku dengan memanggilku dengan kekecewaan terbesar. Untuk memperjelas, aku tidak pernah bermasalah dengan hukum. Aku tidak pernah menggunakan narkoba
atau apapun yang membuat aku dalam masalah. Aku bahkan tidak berbicara kotor sampai aku berusia 18 tahun. Sementara saudariku melakukan itu semua di masa remaja dan dewasa muda, saat memiliki anak dan aku adalah orang pertama yang lulus SMA. Aku memang pindah dan tinggal bersama nenek untuk sementara waktu, tetapi sesuatu terjadi, dan aku setuju untuk pindah kembali dengan ibuku. Saudariku keluar dari penjara sekarang, dan kembali ke kebiasaannya yang biasa, dan kembali dengan pacar kasarnya yang membuatnya masuk penjara lagi. Anak-anak tumbuh menjadi kepribadian mereka, dan mencoba untuk mengatasi masalah mereka karena harus hidup dengan ibuku yang narsisis dan ibu mereka yang penggemar drama keluarga Flames. Sementara ayah mereka duduk di penjara juga. Aku telah membesarkan anak-anak ini begitu lama, sehingga aku merasa mereka anakku. Meskipun begitu, banyak orang mencoba memberitahu aku mengapa aku dibebani dengan mereka atau mengapa aku harus pergi. Yang terakhir tidak pernah memberi aku jawaban tentang bagaimana aku bisa pergi. Yang pertama mengatakan itu adalah cara Tuhan memberi aku anak, karena aku menderita PCOS. Aku menderita demam, muntah, batu ginjal 1,5 cm yang aku derita selama 5 bulan. Sekarang aku berusia 27 tahun, mengambil antidepresan dengan kecemasan kronis, dan berurusan dengan anak-anak berdebat dengan semua orang tentang segala hal, dan dengan ibu dan saudariku yang berkembang dalam drama. Pacarku sangat mendukungku, dan ingin memindahkan aku ke Florida bersamanya. Tetapi itu akan memakan waktu, dan aku khawatir akan terlambat untuk menjadi dewasa seperti yang seharusnya aku miliki, atau melepaskan rasa takut mengemudi, atau ketakutanku berbicara dengan orang asing. Tidak bisa hidup dengan nenekku, tidak bisa hidup dengan kehidupan yang kuinginkan, tidak merasakan ayah yang penuh kasih sayang. Jadi, apa yang bisa aku lakukan? Meninggalkan mereka berarti ibuku tidak memiliki bantuan dengan anak-anak ini. Apakah aku akan menjadi bajingan jika aku pergi dan pindah dari keluarga terkutuk ini? Cerita ketiga. Ketika Karen benar-benar tahu manajer dan pemilik toko. Jadi ini terjadi kembali pada akhir November 2021, dan aku hanya mendengar sebagian besar dari itu. Aku bekerja di restoran dimsum Cina Amerika yang sangat bagus di kota ini, dan kami memiliki banyak pelanggan tetap. Salah satu pelanggan tetap ini adalah pasangan tua yang telah datang untuk minum teh dan dimsum, dekat dengan kami sejak kami pertama kali buka dan melalui pandemi. Sekarang, sejak kami meminta bukti vaksinasi dan ID karena peraturan kota, staf tidak pernah benar-benar meminta pasangan ini. Itu sampai pengurus restoran yang baru bertanya kepada staf. Setelah menemukan staf bahkan tidak bertanya ID dan vaksinasi kepada mereka selama makan. Dan seperti yang kalian duga, pelanggan tetap ini bahkan tidak divaksinasi. Ketika diberitahu bahwa mereka tidak boleh berada di restoran tanpa vaksinasi, mereka marah. Karen Cina tua itu kemudian mengancam dan akan menelpon manajer, dan melanjutkan untuk menelpon nomor pribadi manajer tersebut. Manajer diberitahu bahwa pelanggan tetap yang lama tidak divaksinasi. Manajer terjebak dalam kebingungan. Memiliki pelanggan yang membayar dengan sangat setia, namun potensi denda oleh pemerintah kota jika ditemukan melanggar. Pada akhirnya, manajer memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat kembali makan tanpa bukti vaksinasi. Pasangan tua itu menghabiskan makanan mereka dan mengumumkan dengan cukup keras bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke restoran ini lagi. Kalian akan berpikir itu menjadi akhir dari itu. Tebak lagi, karena keesokan harinya, mereka muncul bersama keluarga besar mereka. Sekelompok sekitar 20 orang atau lebih. Semua orang kecuali pasangan tua itu memiliki bukti vaksinasi. Karen Cina tua melanjutkan dengan marah ketika diberitahu bahwa dia tidak bisa masuk dengan anggota keluarga lainnya, mencoba membuat pengurus restoran bersalah karena membiarkan mereka masuk. Sayang baginya, pengurus restoran kami adalah veteran industri, dan sama sekali tidak terintimidasi dalam memberitahunya aturan. Isyarat menelpon manajer yang menjelaskan kepadanya lagi bahwa dia tidak bisa makan di restoran tanpa bukti vaksinasi. Pada titik ini, semua orang sudah selesai dengan ini, dan keluarga akan mengirim orang tua mereka kembali ke rumah melalui Uber. Sebelum Karen tua itu pergi, dia menyatakan bahwa pengurus restoran dan manajer akan menyesali karena mempermalukannya dengan menelpon pemilik restoran. Dan dengan demikian, dia melakukannya. Menelpon pemilik restoran dan diberitahu dengan tegas oleh pemilik restoran bahwa dia tidak bisa makan di sana tanpa bukti vaksinasi. Katakan saja, dia sama sekali tidak senang diberitahu begitu. Jadi yang bisa Karen katakan hanyalah, kami tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Ya, katakan saja, kita tahu di mana dia tinggal.
Dan dia masih memesan dimsum dari restoran kita hingga hari ini. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.